Sekarang nih ya, ternyata nih banyak banget nih udah pertanyaan yang masuk nih. Langsung aja yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @yuda_r1m. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika orang azan ketika subuh kemudian dia lupa mengucapkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Apa harus diulang dari awal azannya atau lanjut aja Ustadz? Ini sholat subuh dia lupa, dia subuh. Azannya nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Ini gimana? Ulang lagi apa lanjut aja udah? Tanggung, udah lupa gitu. Sujud sahwi kalau nggak ada. Gimana nih Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Baik, bacaan as-salatu khairum minan naum, tathwib namanya, tathwib. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk khusus azan subuh ditambah dengan kalimat tathwib, yaitu as-salatu khairum minan naum, dan ini hukumnya disunnahkan. Kalau disunnahkan, kalau ada yang terlanjur selesai azan, maka ini diperbolehkan. Maksudnya adalah tidak mengapa jikalau tidak perlu diulang. Jikalau lupa yakni as-salatu khairum minan naum. Jadi kalau misalnya ada yang azan lalu dia lupa untuk membaca as-salatu khairum minan naum padahal ini adalah azan salat subuh untuk salat subuh, maka tidak mengapa, tidak perlu untuk diulang. Ini as-salatu khairum minan naum juga memang sering, jadi tidak jarang orang yang lupa gitu ya. Apalagi kayak di pondok gitu. Sering biasanya kalau ada santri baru disuruh, kamu yang adzan. Atau mereka duluan, gue aja yang adzan. Pengen memperlihatkan gitu ya. Dan biasanya kita mujiin, bagus adzannya sempurna tapi lupa untuk as-salatu khairum minan naum. Maka tidak mengapa, artinya kalaupun tidak terbaca itu tidak perlu untuk diulangi, silahkan dilanjutkan saja. Namun untuk selanjutnya lebih diperhatikan lagi. Masalah salatu khairum minan naum ini banyak yang beda pendapat. Ada yang memanjangkan naumnya, ada yang pendek naumnya, dua-duanya adalah sah. Boleh-boleh saja karena ilmu tajwid itu kembali kami tekankan, sampaikan bahwa ditekankan untuk bacaan Al-Quran saja. Iya, tapi gitu. bukan jadi pengumuman juga setelah selesai azan, maaf tadi saya nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Jangan jadi, gitu juga. Jangan ya setelah kan? la ilaha illallah baru diralat gitu ya. As-salatu khairum nggak usah. Iya, nggak bisa ya. Nah kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih banyak Ustadz Syam jawabannya. Assalamualaikum Ustadz. Wah, dari hamba Allah ini. Apakah benar orang yang tidak bisa ngomong R atau cadel emang boleh azan dan iqomah ya Ustadz? Karena suami saya tuh muazin tetap di masjidnya. Kadang suka diprotes orang, suka nggak jelas R-nya. Nah saya mau ngomong ke suami nggak enak, soalnya takut suami saya tersinggung. Masya Allah ini istrinya istri soleha banget nih. Gimana hukumnya ya Ustadz? Gara-gara R aja masa azan nggak sah. Tapi itu yang nanya ini bukan istrinya Sidik kan? Bukan, Sidik mah senior kreatif kita, cadel juga emang. Silakan Ustadz Anak Maulana saya juga jawab. cadel loh, Oh, iya? Anwar. Iya ya. Dia bisa menyebut R, tapi suka azan dia. Oh gitu. Nah, pertanyaan ini terjawab juga, saya ngalami karena anak saya juga Anwar suka azan. Dia panggil saudara-saudaranya. Namanya siapa Ustaz? Hah? Nama anak? Anwar. Majelis siapa tuh ya? Majelis Majelis Anwar Habib. punyanya Habib. Kayak kenal maksudnya. Jadi ketika kita menyikapi orang yang tidak bisa menyebut R, maka carikan yang lebih baik. Jadi carikan, alhamdulillah Anis yang ada di rumah, Iya, dia yang azan sekarang. Anis yang azan sekarang. Jadi tanpa untuk lebih dahulu dia azan. Jadi tidak menyinggung dia. Jadi dia merasa bukan karena cadelnya tapi karena ada yang mendahului. Kemudian bisa juga kita menghargai usahanya. Oh bagus, luar biasa. Bagus. Jadi, nah dari sinilah sebenarnya kita menghargai usahanya beliau. Usahanya orang-orang yang suaminya ibu yang suka azan. Itu kan termasuk tadi karena mendapatkan doa dari Nabi. Menjadi orang yang cepat masuk surga. Mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan di pesantren Habib kita diajarin siapa yang suka azan jadi ganteng. Waduh. Oh ya pada berebutan. Maka aku nggak pernah dapat jatah lebih dulu, makanya hilang gantengnya lah. Tapi kalau mau menyampaikan, sampaikanlah secara baik tanpa menyakiti perasaannya. Kalau mau sampaikan berduaan, Ya, itu kan jangan di cadel depan kan bukan orang banyak. kemauan kita, itu Ya kan betul, Allah yang saya kasih. setuju. Iya. Orang cadel itu bukan kemauan kita, tapi kan Allah. Ya Allah. Tapi yang jelas gini, kalau orang nggak bisa ngomong R itu namanya cadel. Ya. Kalau orang yang bisa ngomong R namanya apa?
Apa? Cader. Ya, kita lanjut lagi nih ya. Ini masih banyak lagi nih ya. Amalan sunnah berjuta pahala ya. Bahkan kalau kita sholat sendiri nih maupun laki-laki ataupun perempuan ya. Jangan sampai ditinggalkan. Ini mohon penjelasannya juga nih. Apalagi nih selanjutnya nih Bib nih. Oh, ada dong. Apa antum Bib? Jadi laki-laki, wanita ini pokoknya harus nonton lah. Oh jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Tapi yang jelas intinya adalah amalan sholat, amalan yang berjuta pahalanya walaupun sunnah itu ya. Itu ada sebelum sholat. Ada sebelum sholat. Nah tadi sudah sebagian, masih banyak lagi buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.